kita mau glasir itu gimana caranya ya. Jadi kalau kita beli ini biasanya dari pabrik supplier glasir, ini sudah dicampur sama mereka, jadi udah dikasih kode F3T. Ini untuk glasir transparan di pembakaran 1100 derajat Celcius ya. Caranya biasanya tinggal ambil powdernya, pakai masker ya, jadi soalnya das-das yang tipis itu yang bahaya-bahaya buat badan kita. Terus tinggal dicampur ke dalam air sebenarnya. Ya, jadi ini F3T ini ya itu tadi udah semuanya udah ada silika, ada fluxnya, ada stabilizer aluminanya. Terus gara-gara dia pembakaran cukup rendah 1100 sampai 1150, jadi pasti flux yang dia pakai itu yang lebih kuat gitu. Kemungkinan besar ini ada boron flux. Yang kita tidak mau itu yang harus hati-hati kalau dia pakai fluxnya timbal ya, pakai LED. Itu banyak di negara udah di ban kalau untuk atau mesti hati-hati banget lah, soalnya itu zaman dulu sih banyak orang pakai itu, soalnya mereka belum ngerti berapa racunnya timbal itu, dan racunnya itu nggak langsung ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai pot yang glasirnya mengandung timbal dan actually masih leach out gitu ya, bisa keluar sedikit-sedikit ke dalam minuman atau makanan yang kamu makan, dia pelan-pelan ngeracunin badan kamu. Tapi lama-lama nanti 10-20 tahun kemudian kamu sakit apa gitu, yang kebanyakan sih cukup parah gitu, yang penyakit pendarahan, racun darah. Jadi hati-hati aja, do your research, belajarin, jangan asal pakai, ngertiin. Nah, ini biasanya campur begini glasirnya. Kalau kamu keenceran boleh dibiarkan ya supaya settle down, nanti buang air di atasnya ya. Terus biasanya aku saring lagi. Ada yang perlu ininya di grind nih sampai, soalnya kan dia ingredientnya semua perlu sebenarnya. Ada juga yang nggak apa-apa gitu, bagian-bagian yang nggak ke dissolve-nya itu kamu buang, nggak ada efek ke ininya. Nah, jadi ini udah siap nih, ini glasir transparan ya. Kalau dia tipis banget kayak begini, kental ini cukup untuk brushing. Jadi bisa langsung, potnya biasanya mau diglasir harus dilap dulu atau dicuci bersih ya, supaya nggak ada dust, nggak ada minyak. Jadi glasirnya benar-benar nempel ke permukaan daripada barang yang mau diglasir. Kalau dia masih ada dust, kadang-kadang glasirnya itu nempel di dustnya, jadi nanti setelah dibakar ngelotok, soalnya dia nggak benar-benar nempel ke badan claynya. Nah, ini sistemnya bisa diginiin, bisa di brush on. Kalau di brush on tuh kadang-kadang kan agak susah nih, banyak streaky ya. Ada orang yang campur kayak gum arabic atau apa ke dalam glasirnya juga, itu untuk ngebantu supaya kayak lebih lengket, lebih aplikasinya lebih gampang. CMC, gum arabic, ada ingredient lain yang bisa ditambahkan. Tapi kalau kamu nggak don't mind, kayak nggak even, ya nggak apa-apa sih, bisa diginiin. Nah, kalau kayak gini nih nanti jadinya transparan aja, transparan putih. Ya, kalau tipis banget biasanya tetap transparan. Kalau dia ketebalan, some glasir yang transparan pun agak menjadi kayak milky. Ya, jadi kayak agak lebih opaque putih. Kalau itu mungkin hasilnya kalau udah dibakar bakalan ke arah-arah ini, tapi ini claynya lebih putih sih. Jadi mestinya agak creamy white gitu. Ya. Mungkin lebih ke arah sini. Jadi kayak begini kalau udah dibakar nanti. Ya. Bisa juga aplikasinya di
dibuat glasirnya cukup banyak, terus dicelupkan ke dalam. Tapi dia celupinnya juga harus harus kita ngerti juga glasir ini biasanya cenderung kalau ketebelan ada masalah atau tidak atau gimana. Jadi amount of waktu yang kamu celupin biasanya aku cuma kayak sedetik atau 2 detik, celup langsung keluar langsung di shake ya. Tapi itu tergantung sama glasirnya. Ada glasir yang perlu lebih tebel aplikasinya, ada glasir yang perlu tipis banget baru bagus gitu. Jadi itu kamu mesti ngertiin sih, mesti dari ini. Bisa juga di spray ya. Kalau ini namanya atomizer, jadi bisa dimasukin ke dalam sini, di spray pakai kayak manual atau dipasangin air compressor atau beli air compressor kayak sprayer yang kayak buat untuk cat mobil. Itu bisa juga ya. Jadi sebenarnya begitu aja. Kalau glasirnya kamu mau langsung glasir biru atau merah, ya itu research dulu kira-kira dia aman atau enggak ya setelah dibakar. Kayak kobalt ini agak toksik kalau dia sebelum dibakar, tapi kalau udah dibakar biasanya orang oke buat makanan. Terus mesti di measure berapa persentasi ya, biasanya powder form di measure. Intensitasnya bisa diatur. Jadi kalau misalnya kamu 10 gram ini, 1 gram ini, 10 gram ini, 2 gram ini, 10 gram ini, 3 gram ini, ya itu beda semua intensitasnya. Dan itu kebanyakan harus dites dengan glasirmu, soalnya glasirnya beda, komposisinya beda gitu, presentasinya. Kalau mau lebih refine lagi ya 0,1 ini, 0,12, 0,03 untuk melihat lebih refine perbedaan birunya itu. Ya, jadi biasanya tesnya tuh banyak, harus membuat a lot of test, harus dibakar, harus ini. Jadi itu yang bikin keramik itu nggak mudah ya. Terus kalau kamu mau titip bakar misalnya, mau udah ngerti sedikit tentang keramik, bisa bikin barang-barang yang menarik, terus mau kamu titip bakar ke sesuatu pottery, paling aman langsung kontak dia dulu ya, kontak pottery yang bisa kamu titip bakar itu yang mungkin deket rumah kamu, terus tanya bisa nggak beli clay mereka, bisa nggak beli glasir dari mereka. Soalnya kalau kamu asal pakai clay apa, dia bakarnya apa, nggak cocok, bisa meleleh, bisa malah nggak mature gitu ya, bisa banyak problem gitu. Terus glasir yang dipakai dengan clay yang kamu beli mungkin juga tidak cocok. Jadi ada juga namanya penyusutan daripada badannya sendiri. Jadi penyusutan daripada claynya, penyusutan daripada glasirnya. Ya, ada yang dipanggil coefficient expansion of the material. Nah itu kalau nggak cocok, itu juga masalah juga nanti. Glasirnya flake off atau terlalu banyak crack-cracknya, crazing dan lain-lain. Nanti ada di deskripsi ada video yang aku bahas tentang some of the flaws yang happen kalau di glasir-glasir ya. Bisa nonton juga itu. Tapi ya paling bagus gitu. Jadi tempat yang kamu bisa titip bakarnya langsung beli clay yang sama dengan yang mereka gunakan atau beli dari mereka dan juga beli glasir dari mereka gitu. Baru biasanya sukses rate-nya lebih tinggi ya. Oke, terus sama ini kalau udah di glasir biasanya glasir itu kalau clay-nya masih poros banget bisa cepat banget keringnya. Jadi bisa kita bisa lihat gitu. Dia kayak seret mengering. Mungkin yang ini ya. Yang ini kalau biskuitnya dia lebih poros. You can actually see it like drying gitu. Ya, benar-benar kayak mengering sendiri. Nah, itu kalau ada glasir yang di bawah ya belepotan, dilap pakai sponge aja, sponge dibasahin, terus di wring out airnya, digosok semua, dibersihin. Ya, kira-kira mungkin 2-3 mili dari sekelilingnya jangan ada glasir. Kalau mau bawahnya di glasir juga harus tanya ada ke tempatnya punya kiln furniture, kayak ada besi-besi yang tahan panas bisa ditaruh gitu, jadi kayak nanti cuma ada tanda 3 titik gitu yang bisa digrind untuk dihalusin ya, itu bisa, tapi nggak semua tempat ada. Jadi kebanyakan tempat maunya ininya bersih, foodnya nggak ada glasir sama sekali. Atau setiap kali kamu bikin barang, kamu bikinin lagi tatakan kayak pizza gitu, cookie namanya ya, jadi bundar aja, flat, clay flat, itu untuk tatakannya, jadi supaya waktu dibakar dia bisa bakarnya bareng-bareng itu. Dan kalau ada apa-apa ya nempelnya ke cookie kamu, nggak ngerusak kiln shelf mereka. Oke, itu ada tips yang penting.
Oke, kalau gitu itu saja dulu. Cukup banyak informasinya. Kalau perlu itu kamu silahkan diulang, nonton ulang bagian-bagian yang belum jelas ya. Tapi untuk basic pengenalan daripada Glacier ya itu. Lihat lagi nih offside. Ya, bisa di pause videonya. Ini bahan-bahan Glacier. Terus resepi sampel daripada Glacier untuk ke 1200 derajat Celcius. Terus kalau untuk mau baca-baca lebih lanjut, cari buku ini ya. Mestinya sih kalau susah cari yang barunya mungkin bisa cari di second hand sectionnya ya, di Tokopedia dan lain-lain. Biasanya masih ada sih, masih bisa didapat. Oke, terima kasih semuanya.